Alhamdulillah Mbak masih diberi umur panjang ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu buat sahabat dan Mbak semua. Harapan semua senantiasa diberi sehat, tidak kurang suatu apa, dan selalu diberi rezeki yang melimpah tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Mbak, kali ini saya kedatangan handphone Redmi 9T ya, dalam kondisi mati total. Info dari beliau gara-gara dicas, terus handphonenya mati Mbak, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, kita bongkar terlebih dahulu ya. Kita untuk mempercepat, untuk mempersingkat atau mengirit kuota kita percepat untuk videonya Mbak ya. Untuk pembongkaran kita percepat saja. Oke Mbak, dalam proses pembongkaran saya coba percepat. Hati-hati ya dalam membongkar Mbak ya, karena ada fleksibel di samping itu ya, sidik jari itu ada di samping, jadi kita harus berhati-hati. Kita coba buka Mbak, memang agak susah Mbak ya. Info dari beliau sempat saya tanyakan tadi, saya tanya sudah pernah diservis, infonya belum sih, tapi kita coba lihat saja nanti. Kita perlu cek, bisa dilihat Mbak ya, ada fleksibel layar sentuh di situ. Dan setelah saya lihat ada satu baut segel yang sudah ada bekas obeng Mbak, berarti sudah saya bisa pastikan ini handphone pernah dibuka. Mbak, selanjutnya saya coba cek untuk baterainya. Kalau habis dicas harusnya ada isinya. Di sini baterainya tidak ada isinya Mbak, tidak ada isinya ya. Di sini baterai tidak ada isinya alias lowbat. Berarti sempat short Mbak ya, atau sempat koslet berarti Mbak ya untuk HP-nya ini. Tidak ada isinya Mbak untuk baterainya Mbak. Kita coba tes cas, kita pindah ke sebelah, kita coba tes cas. Ini kabelnya tipe C Mbak ya, kabelnya tipe C. Kita coba tes cas. Kita coba tes cas, bisa dilihat Mbak ya, ampere tidak masuk Mbak, ampere tidak masuk, ampere tidak masuk. Tanda tanya apakah konektor casnya rusak. Itu ampernya tidak masuk Mbak. Ini biasanya kadang-kadang bisa mode 9008 kalau begini Mbak, kalau dikonek ke komputer. Ampere tidak bisa masuk, bisa dilihat ya, ampere 0,5, setelah itu kosong. Kalau begini tidak bisa saya pastikan tidak ada arus yang masuk ke handphone Mbak, kira-kira seperti itu. Di sini saya coba cek Mbak, itu saya colok cas Mbak ya, saya colok cas apakah untuk memastikan Mbak ini konektornya, jalurnya bermasalah enggak. Kita coba colok cas. Arus cas masuk Mbak ya, arus cas masuk 5 volt Mbak ya. Untuk arus cas voltase cas masuk 5 volt sampai di mesin, berarti dipastikan baik konektor atau fleksibelnya itu tidak ada masalah. Satu kasus terselesaikan ya, baik konektor atau fleksibelnya tidak mengalami masalah. Di sini saya mencari-cari jalurnya. Dan di sini untuk baterai saya coba cas dulu Mbak, baterainya saya cas dulu ya. Setelah saya cas, kita ukur Mbak. Setelah kita cas, kita ukur 3,8 Mbak ya, harusnya 3,8. Begini Mbak, singkat cerita ini tadi sempat saya bobo juga ya, saya bobo juga dan mencari referensi dari teman-teman. Di sini saya curiga ada yang short begitu Mbak, ada yang koslet atau mungkin ada yang sempat koslet,
karena baterai sempat jadi kosong begitu loh Mbak. Jarang baterai kosong Mbak ya. Di sini saya buka untuk area kaleng di sini Mbak ya. Kalau enggak salah ini kayak enggak masuk akal ya, itu kalau enggak salah jalur ke 4G, tapi kok bisa sampai di situ begitu Mbak ya. Jadi saya coba buka dulu, kita coba tes panasin Mbak ya. Jadi untuk kasus Redmi 9T itu mati tiba-tiba, itu langkah pertama yaitu cabut baterai terus dipasang ulang, apakah menyala apa tidak. Kalau tidak menyala, pastikan arus cas masuk dan sampai di dekat konektor Mbak ya, konektor baterai maksudnya. Nah, itu ada arusnya Mbak, itu ada arus 5,5 volt Mbak ya, sekitar 5 volt. Nah, pastikan di situ. Kalau sudah masuk di situ, terus dipastikan aman ya untuk jalur konektor cas fleksibel, itu dipastikan aman. Dan langkah selanjutnya berarti kalau sampai di situ aman semua, berarti kendalanya ada di mesinnya Mbak. Nah, di sini saya coba blower Mbak untuk komponen ini ya. Di sini ada IC. Ini saya dapat referensi, saya tidak mau juga menutup-nutupi, saya dapat informasi dari teman. Sedikit aneh kasusnya, aneh kok bisa di situ gitu loh. Yang jadi masalah Mbak, di cas itu tidak masuk begitu loh, arus itu tidak masuk. Masa biasanya kan dari IC cas atau apa Mbak ya, tapi ini tidak loh. Nah, kita coba panasi. Nah, ini posisinya saya Mbak tadi ya, saya skip ya, untuk pembongkaran saya skip. Jadi ini saya langsung ke titiknya. Tapi ada baiknya sebelum kita sebelum kita blower mungkin kita ukur dulu ya. Tadi yang jelas tadi sudah saya ukur ya, itu ada 2 kapasitor, kita ukur dulu short apa tidak. Karena begini Mbak, pertama tadi kan sempat diukur ya, untuk di konektor baterai itu tidak ada yang short, tapi tidak menutup kemungkinan juga di tempat lain terjadi short Mbak, kira-kira seperti itu. Kalau saya curiga Mbak, di situ ada IC di dekat kutu-kutu yang saya buka. Di sini ada IC Mbak ya. Di situ saya panasi IC-nya ya, itu IC-nya itu yang saya panasi. Enggak tahu kalau pun mau diganti, enggak tahu ada dijual apa tidak. Untuk kapasitornya saya cek tidak ada yang short Mbak ya. Untuk kapasitornya saya cek tidak ada yang short, aman-aman saja. Oh ya Mbak, sebelum dipanasi tadi ditaruh fluk dulu ya, ditaruh fluk dulu baru dipanasi. Kita coba setelah dingin, di sini saya berikan spiritus Mbak. Setelah itu kita bersihkan ya. Mungkin ada sisa-sisa fluk, kita berikan spiritus atau thinner, terus kita bersihkan. Setelah itu kita panasi blower lagi. Di sini saya tidak sadar Mbak, blower saya belum saya nyalakan ya, maksudnya yang di belakang belum dinyalakan. Kok di blower lagi begini Mbak, itu tadi kan ada bekas spiritus, jadi kita panasi lagi supaya kering gitu loh Mbak. Untuk panasnya ya pokoknya dikira-kira sampai komponen bisa geser begitu loh Mbak. Kalau saya tuh dilihat dari timahnya itu saya kelihatan Mbak ya, agak sedikit putih begitu, sudah dipastikan sudah meleleh. Tapi di sini saya untuk eksperimen, untuk percobaan pertama saya tidak goyang-goyang dulu ya, cukup saya panasi saja. Setelah itu kita coba mohon maaf Mbak, batuk Mbak.
Oke Mbak, sebelum dilanjut, buat sahabat dan Mbak semua yang mau berlangganan video-video atau tip atau trik-trik dari saya, silahkan subscribe dan nyalakan tombol lonceng Mbak ya. Di sini saya cas dalam posisi baterai terlepas seperti begitu ya. Ada harapan. Ini posisi baterai terlepas Mbak ya. Dia bermain untuk ampernya. Sekarang saya pasang baterai. Bisa dilihat Mbak ya, untuk tipe C itu kasnya bolak-balik ya. Ini belum saya pasang baterai Mbak ya, ini posisi belum saya pasang baterai, tapi dari sini saja bisa kelihatan ya, bisa kelihatan. Kalau tadi itu tidak ada sama sekali ya kalau tanpa baterai. Sekarang kita pasang baterai, terus kita coba tesnya, colok cas. Saya tidak nyalakan dulu, colok cas dulu. Bisa dilihat indikator ada, cas proses ya, proses pengecasan. Kita cek 20 berapa itu Mbak. Sesaat hilang ampere karena proses ya, tunggu sesaat, harusnya naik ya, harusnya naik setelah hilang. Bisa dilihat itu, bisa dilihat Mbak ya, ampere ada, berbeda ya, tadi tidak ada ampere Mbak ya waktu pertama tadi. Berarti proses cas sudah ada, tanda-tanda nyala sudah ada. Sekarang kita coba tes nyalakan, tapi sebelum itu Mbak, saya dulu Mbak, saya sedikit cungkil ke atas dulu ya untuk soketnya itu, untuk tombol-tombolnya itu kita bersihkan dulu, kita cungkil-cungkil juga supaya begini Mbak, supaya koneknya itu lebih maknyos begitu loh Mbak. Oke Mbak, kita bisa dilihat Mbak ya, di sini ini kadang-kadang bikin masalah Mbak, kadang-kadang susah dinyalakan. Itu kan ada di sini ada volume. Oh ya, untuk powernya ini Mbak ya, sebelah bawah itu dengan ground ya, untuk powernya ya, buat yang belum tahu, untuk tombol powernya sebelah bawah itu dengan ground. Kita klik juga dengan Mbak, pinset dengan cutter. Antena kita pasang nanti saja Mbak, yang penting HP nyala dulu ya. Harusnya nyala Mbak, karena cas sudah nyala ya. Di sini belum nyala karena belum dipasang baut Mbak ya. Di sini bisa dilihat ya, kita harus sedikit tekan karena itu pastikan itu nyangkut di situ Mbak ya. Dan sambil ditekan karena belum ada bautnya Mbak ya. Kita coba nyalakan. Alhamdulillah Mbak ya, berkat doa dari sahabat dan Mbak semua, saya diberi kemudahan ya. Handphone sudah menyala. Dan harapan saya buat sahabat dan Mbak semua juga selalu diberi kemudahan ya, kira-kira seperti itu. Mohon maaf Mbak, ini saya sensor ya untuk gambarnya. Untuk gambar orangnya saya sensor untuk privasi beliau. Di sini saya belum tutup Mbak, saya cas dulu ya. Di sini saya belum tutup semua, saya cas dulu apakah bisa penuh, apakah nanti sebelum penuh mati lagi atau bagaimana. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, di sini sudah saya cas satu malaman Mbak ya. Di sini saya sudah cas satu malaman. Posisi handphone juga sudah saya pasang semua Mbak. Sebelum saya cas, saya pasang semua supaya kalau bagus tinggal dikasih ke orangnya Mbak ya. Di sini bisa dilihat ya Mbak, dicas bisa penuh. Coba saya matikan, terus coba dinyalakan. Di sini saya sempat panik Mbak, karena bisa dilihat ya, kedip beberapa kali itu ya. Saya pikir tidak mau menyala, tapi akhirnya menyala Mbak, kira-kira seperti itu.
Dan alhamdulillah kasus Redmi 9T mati tiba-tiba, mati di cas, terselesaikan Mbak ya, alhamdulillah. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.